Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang analisis sistem informasi akuntansi pencatatan kas masuk secara manual pada counter one Incel. Latar belakang perkembangan teknologi mempercepat pertukaran data dan membuat akses informasi lebih efisien. Usaha pencatatan kas sangat penting untuk mengetahui arus untuk melakukan dan menjaga kelancaran operasional. Counter one Incel melakukan berbagai transaksi digital, namun masih manual sehingga rawan salah, lambat dan berisiko hilang. Diperlukan analisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas untuk mengetahui kelemahan sistem manual dan memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan kas lebih pandai serta mendukung perkembangan usahanya. Kemudian ruang lingkupnya, di sini ada beberapa penulisan yang terbatas pada pembahasannya mengenai yang pertama ada proses pencatatan yang terjadi pada counter one Incel, mulai dari transaksi penjualan, penerimaan kas serta pencatatan ke dalam buku. Yang kedua, dokumen yang digunakan termasuk struk dan buku kas manual. Ketiga adalah alur sistem informasi akuntansi yang berjalan secara manual pada komputer. Adapun konsep dasar sistem, di sini ada pengertian sistem yang diambil dari bahasa Yunani yang memiliki makna sistema yang merujuk pada kesatuan atau gabungan dari sudut pandang istilahnya. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan elemen yang berkolaborasi untuk menciptakan suatu metode, prosedur atau teknik yang disusun oleh organisasi sedemikian rupa sehingga membentuk kesatuan yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada karakteristik sistemnya. Suatu sistem tersusun dari masukan, proses, dan keluaran. Ketiga elemen ini adalah konsep paling dasar dari sebuah sistem. Sebuah sistem bisa diartikan sebagai gabungan atau sekumpulan dari elemen, bagian atau variabel yang tersusun saling berinteraksi, saling bergantung dan berintegrasi. Pertama ada komponen sistem, yang kedua ada batasan sistem, yang ketiga ada luar lingkup sistem atau environment, yang keempat ada penghubung sistem, interface, yang kelima ada masukan sistem yang disebut input, keluaran sistem atau output, pengelolaan sistem juga disebut proses, dan yang terakhir ada sasaran sistem bisa disebut objektif. Konsep dasar sistem informasi akuntansi atau yang bisa disebut dengan SIA adalah struktur yang mengatur sumber daya atau data bahan perawatan termasuk tenaga kerja dan dana untuk mengubah input yang berupa data ekonomi menjadi informasi keuangan sebagai hasil yang digunakan dalam operasional suatu entitas dan memberikan informasi akuntansi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Tujuan informasi akuntansi yang pertama adalah untuk memberikan informasi akuntansi yang akurat dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, meningkatkan dalam proses transaksi. Yang ketiga, mengurangi resiko salah dalam pencatatan. Sistem pencatatan manual merupakan metode pencatatan, pengolahan, dan pelaporan informasi secara tradisional melalui buku pencatatan, penulisan tangan, atau alat sederhana lainnya. Pendekatan ini cukup menghemat biaya dan tidak memerlukan keterampilan teknis atau rumit. Pembukuan ini mempunyai fungsi dalam mengetahui seberapa besar keuntungan dan juga kerugian, mencatat semua transaksi yang
bekerja dan dapat digunakan untuk mendukung aktivitas umum suatu perusahaan. Setiap usaha tertentu memiliki kas untuk kegiatan operasionalnya. Kas biasanya didapatkan jika melakukan penjualan yang biasa disebut dengan kas masuk. Kas masuk merupakan sebuah kegiatan transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas dalam perusahaan, baik yang diterima dalam bentuk transfer ataupun cash atau tunai. Kas juga merupakan elemen yang penting dalam sebuah usaha. Dengan adanya kas masuk dapat menambah perputaran operasional dan meningkatkan profitabilitas usaha tersebut. Mendukungnya atau disebut tool system, Unfit Model Language atau yang disebut UML. Ini salah satu teknik pemodelan visual yang diterapkan dalam desain dan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada objek. UML berfungsi sebagai standar proses kerja proses bisnis bahasa tertentu. Ada dua model UML dalam pembahasan ini. Yang pertama activity diagram dan use case diagram. Peralatan pendukung tool system. Yang pertama ada activity diagram. Activity diagram merupakan tipe diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang berfungsi untuk merinci alur kerja atau aktivitas yang ada dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini menampilkan sebuah urutan dari kegiatan, aksi, serta keputusan yang berlangsung seiring berjalannya waktu. Fungsi activity diagram yaitu menunjukkan urutan proses aktiviti dalam sebuah usaha, membantu menemukan permasalahan dalam alur proses, memberikan gambaran alur proses, aktivitas yang mudah dipahami. Yang kedua ada use case diagram. Use case diagram merupakan tipe diagram dalam Unified Modeling Language yang diaplikasikan dalam pengembangan perangkat lunak untuk secara visual menunjukkan hubungan antara berbagai aktor, baik pengguna maupun sistem luar, dan sistem itu sendiri. Diagram ini memperlihatkan cara pengguna terlibat dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Sejarah perusahaan. Counter One Insight adalah bisnis yang fokus pada penjualan berbagai produk serta layanan di bidang telekomunikasi. Didirikan pada tahun 2015 oleh pasangan suami istri yang bernama Ita dan Adi, yang beralamat di Jalan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Waktu operasionalnya dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Di awal pembukuan, counter ini hanya menyediakan penjualan pulsa elektrik dan kartu perdana. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap alat komunikasi, One Insight mulai memperluas variasi produk dan layanan mereka. Saat ini, counter tersebut telah berkembang menjadi sebuah usaha yang menawarkan beragam kebutuhan terkait ponsel dan layanan tambahan lainnya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi dan fungsi menjelaskan pembagian tugas dalam suatu organisasi, menggambarkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang berbeda digabungkan dalam batas tertentu, menunjukkan kedudukan dan susunan jabatan organisasi, serta menunjukkan saluran pelaporan dengan struktur organisasi yang efektif. Tugas-tugas dikelompokkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan secara efisien, terarah, dan menghasilkan hasil yang dapat dikontrol. Berikut terdapat struktur organisasi, terdiri dari owner dan kasir 1 dan kasir 2. Dan berikut merupakan tugas dari setiap jabatan. Yang pertama ada owner, menentukan SOP dalam usaha, mengawasi setiap kegiatan operasional, serta memastikan sesuai dengan tujuan perusahaan, dan bertanggung jawab dalam kerugian dan keuntungan usaha. Selanjutnya ada kasir 1, menerima transaksi pembayaran tunai atau transfer dari customer, mengawasi proses transaksi kasir 2 agar sesuai prosedur,
memastikan transaksi yang dicatat secara manual sesuai dan akurat, dan memberikan uang kembalian kepada customer jika pembayaran tunai. Yang selanjutnya ada kasir 2, membuat buku pencatatan kas masuk harian untuk mencatat transaksi harian, membantu melayani transaksi yang relatif kecil, membantu pengecekan kebenaran uang kembalian, dan membantu kecepatan melayani serta kenyamanan customer. Selanjutnya ada prosedur bisnis sistem berjalan. Prosedur bisnis sistem berjalan kas masuk dalam counter one install ada 2. Pertama, proses pencatatan kas masuk dari penjualan. Proses pencatatan kas masuk dari penjualan dalam usaha counter one install diawali dengan customer yang datang ke counter. Kasir 2 menanyakan apa kebutuhan customer. Customer memilih yang ingin dibeli. Contoh seperti voucher paket, data, token listrik, atau pulsa. Setelah itu, kasir 2 mencatat dalam buku manual serta memberi informasi berapa total pembayarannya. Pelanggan membayar sesuai total pembelian. Kasir 2 menerima uang pembayaran lalu menyerahkan ke kasir 1. Setelah diproses, kasir 2 memberikan voucher paket, data, atau struk kepada customer. Yang kedua ada proses pencatatan kas masuk dari jasa transfer dan tarik tunai bank atau e-wallet. Proses pencatatan kas masuk dari jasa transfer atau tarik tunai ini sama dengan proses penjualan. Namun, pada proses ini, customer memberikan nomor rekening atau nomor e-wallet, tujuan dan jumlah yang diinginkan untuk transfer atau tarik tunai. Lalu kasir 2 mencatat dalam buku manual serta memberi informasi berapa total pembayarannya dan fee atau biaya admin. Customer memberikan uang serta fee atau biaya admin kepada kasir 2. Lalu kasir 1 memproses transaksi. Setelah transaksi berhasil, kasir 2 memberikan surat bukti kepada customer. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Terdapat 2 activity diagram sistem berjalannya. Yang pertama activity diagram sistem berjalan penerimaan kas dari penjualan. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada customer, ada kasir 2 dan ada kasir 1. Dimulai dari start point customer yang datang ke counter. Setelah itu kasir 2 menanyakan apa kebutuhan customer. Customer memilih produk yang dibutuhkan. Kasir 2 mencatat ke dalam buku manual. Kasir 2 juga menyampaikan total pembayaran. Setelah itu customer membayar, kasir 2 menerima pembayaran dan memberikan ke kasir 1. Kasir 1 menerima pembayaran. Setelah itu kasir 2 memproses kebutuhan dari customer. Setelah proses selesai, customer menerima. Yang kedua ada activity diagram sistem berjalan jasa transfer atau tarik tunai. Ada 3 aktor. Yang pertama ada customer, kasir 2 dan kasir 1. Dimulai dari start point customer yang datang ke counter. Setelah itu kasir 2 menanyakan kebutuhan dari customer. Selanjutnya customer memilih transaksi jasa transfer atau tarik tunai dan memberikan informasi nomor rekening ke kasir 2. Kasir 2 mencatat ke dalam buku manual dan menginformasikan total pembayaran yang harus dibayar oleh customer. Customer membayar, kasir 2 menerima pembayaran dan memberikan ke kasir 1. Kasir 1 menerima pembayaran dan memproses transaksi. Kasir 1 memberikan struk atau bukti ke kasir 2 dan kasir 2 memberikan ke customer. Untuk dokumen masukannya adalah dokumen masukan merupakan dokumen yang digunakan dalam memproses transaksi yang diterima oleh kasir yang menghasilkan dokumen keluaran atau output. Di bawah ini merupakan dokumen-dokumen masukan dalam counter one in cell. Yang pertama untuk nama dokumen masukan adalah nomor token listrik. Fungsinya sebagai informasi tentang nomor token listrik yang dituju. Sumbernya dari customer, tujuannya diberikan kepada kasir, medianya kertas, frekuensinya adalah setiap customer membeli token listrik. Bentuknya adalah lampiran A.1. Untuk nama dokumen masukan kedua, ada nomor rekening. Fungsinya sebagai informasi tentang nomor rekening yang dituju, sumbernya dari customer, tujuannya diberikan kepada kasir, medianya adalah kertas, frekuensinya adalah setiap customer yang melakukan transaksi tarik tunai atau transfer. Bentuknya adalah lampiran A2. Dilanjutkan dengan dokumen keluaran.
Dokumen keluaran merupakan dokumen yang dihasilkan dari suatu proses input yang dilakukan dan diberikan oleh kasir dari dokumen masukan atau input. Di bawah ini merupakan dokumen keluaran dalam counter one in cell. Yang pertama, untuk nama dokumen keluaran adalah stroke. Fungsinya sebagai bukti bahwa customer telah membeli token listrik. Sumbernya dari kasir dan tujuannya diberikan untuk customer. Medianya adalah kertas, frekuensi setiap transaksi selesai. Selanjutnya yang kedua, ada nama dokumen keluaran yaitu stroke juga. Fungsinya sebagai bukti bahwa customer telah melakukan transaksi transfer atau tarik tunai. Sumbernya dari kasir, tujuannya diberikan kepada customer. Medianya adalah kertas, frekuensinya setiap transaksi selesai. Bentuknya adalah lampiran B.2. Dan ini adalah bukti lampiran tambahan, yaitu buku pencatatan. Di setiap transaksi yang dilakukan, ada customer yang datang, kasir 2 menulis atau mencatat ke dalam buku manual yang ada di counter one in cell. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Di dalam counter one in cell ada beberapa permasalahan pokok yang dialami. Yang pertama adalah pencatatan penjualan hanya menggunakan buku. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, lupa catat, dan keliru atas pencatatan yang masih manual. Permasalahan yang kedua, tidak diketahui penyebabnya jika terjadi selisih. Permasalahan yang ketiga adalah tidak adanya laporan keuangan harian. Selanjutnya, untuk pemecahan masalahnya, pertama, menerapkan mesin kasir komputer atau sistem kasir untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan, lupa catat, serta keliru. Yang kedua, dengan adanya mesin kasir komputer atau sistem kasir yang dimiliki, ketika terjadi selisih, hal ini dapat dicek melalui histori dalam mesin kasir atau sistem kasir, sehingga dapat diketahui bagian mana yang terjadi kesalahan. Ketiga, membuat laporan harian dan direkap di akhir jam kerja agar mencegah terjadinya kecurangan. Mengontrol arus kas yang terjadi setiap harinya, serta owner dapat memantau perkembangan di dalam usaha konter, apakah menunjukkan penerimaan kas yang stabil atau tidak. Kesimpulannya adalah, dalam analisis yang kami teliti dalam usaha counter one in cell, dapat diambil kesimpulan bahwa pada usaha ini, counter one in cell masih menggunakan sistem manual untuk mencatat pemasukan kas yang terjadi. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di dalam aktivitasnya. Walaupun dapat menekan biaya operasional dengan hanya membutuhkan buku pencatatan, namun metode ini membutuhkan waktu dalam pemakaiannya. Dan akan adanya resiko kehilangan dokumen fisik, kesalahan perhitungan, lupa catat atau keliru akan pencatatan, serta tidak adanya laporan kas harian yang dapat membantu untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan.